Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Hans. Spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang saat-saat menjelang proklamasi. Apabila bangsa Indonesia tidak rukun dan bersatu, mungkinkah kita merdeka? Tentu saja tidak, bukan. Puncak perjuangan bangsa Indonesia yang sekaligus menandai kemerdekaan Republik Indonesia adalah dengan dibacakannya naskah proklamasi. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Mari kita cari di berbagai sumber berbagai peristiwa penting tersebut. Sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu luapan kegembiraan sebagai bangsa yang merdeka memuncak. Pekik merdeka membahana di seluruh pelosok tanah air. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sebelum proklamasi dibacakan, naskah proklamasi disusun terlebih dahulu. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah Laksamana Maeda dianggap aman dari gangguan Jepang. Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, para tokoh perumus teks proklamasi pergi ke Serambi Rumah untuk menemui hadirin yang menunggu mereka. Rumusan teks proklamasi kemudian dibahas di hadapan hadirin tersebut. Soekarno memberikan usulan agar naskah proklamasi yang telah dibuat tersebut ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Namun, usulan tersebut ditolak. Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan usul tersebut disetujui. Para peserta juga sepakat agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan esok harinya. Setelah selesai menyusun teks proklamasi, para pemimpin dan pemuda keluar dari Rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka juga telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Bung Hatta berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan teks proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi akan tiba. Semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pagi, massa memadati Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi. Sementara itu, Wali Kota Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan, termasuk pengeras suara. Sudiro memerintahkan kepada S. Suhut untuk menyiapkan tiang bendera beserta benderanya. Bendera merah putih telah disiapkan oleh Ibu Fatmawati. Bendera tersebut dijahit Ibu Fatmawati sendiri. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. A. Maramis, Dr. Buntaran Martoatmojo, Mr. Latuharhari, Abikusno Cokrosuyoso, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Sam Ratulangi, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, Dr. Muwardi, S.K. Trimurti, dan A.G. Pringgodikdo. Diperkirakan yang hadir seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah sebagai berikut. 1. Pembacaan teks proklamasi. 2. Pengibaran bendera merah putih. 3. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari Jumat tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke Serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno dan Bung Hatta maju beberapa langkah. Bung Karno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi. Upacara berakhir pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta. Demikian tadi sekilas tentang saat-saat menjelang proklamasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.